Amin. Oke, silakan Pak Wi yang akan meniup shofar. Oke, terima kasih. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama dengan diiringin oleh karaoke. Silakan Pak Sensen diputar. Kita bernyanyi di rumah kita masing-masing ya, dari utara ke selatan. Oke, Bapak Ibu, mari kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bawa hati kita
Kita menyembah Dia. Ora basyakaya narala bala bala basya narala basyakaya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat pujian dari awal yang kita katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita mengatakan sekali lagi, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur
bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyi dan bersoraklah. Mari kita semua angkat tangan di rumah kita masing-masing. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu, Tuhan. Kami bernyanyi bagimu. Haleluya. Glory. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau penolong kami, Tuhan. Kau perlindungan kami. Haleluya. Glory. Oh, Rabbashana ya darala bala 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 bashana ya darala bala bash. Haleluya. Glory. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kau penebus hidup kami, kami umat-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Glory. Ora baya shana ya darala baya se. Ora la bashana darala bash. Haleluya. Ora bashana darala baya. Oh Yesus. Haleluya. Ora la basha kaya darala bala bashana darala bash. Kia darala baya. Haleluya, Engkau segalanya bagi kami. Kau kekuatan kami, Kau penghibur kami, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Glory,
katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Yesus, Engkau sangat berarti bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Ora basyaka ya naralaba syaka ya naralaba ya she. Ora basyaka ya naralaba syaka ya naralaba ya she. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan Kau berbicara kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya serahkan waktunya buat Pak Longgam Panggabean, silakan. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu lah maka ada kami sebagaimana berada pada pagi hari ini. Dan dengan jasmani yang saling berjauhan, namun di dalam roh kami bersatu di dalam Roh-Mu yang kudus. Datang di hadirat-Mu untuk memuji, menyembah Engkau. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami mencari Engkau Tuhan pada pagi hari ini supaya Engkau sungguh berada di tengah-tengah kami dan menerima segala pujian penghormatan kami menjadi duka yang harum bagi-Mu. Dan Engkau jugalah yang mengurapi pemberitaan kebenaran firman-Mu supaya apa yang menjadi isi hati-Mu itu saja yang hamba sampaikan dan itu yang didengarkan oleh setiap kami yang ada di dalam ibadah ini. Suara yang tidak berasal dari Engkau kami jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kebenaran firman-Mu lah yang menjadi kerinduan kami untuk kami dengar, untuk kami perhatikan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi ibadah kami. Dan biarlah semuanya ini akan menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan satu-satunya yang menjadi juru selamat manusia yang sebagaimana Allah kehendaki. Hanya di dalam nama yang kudus itu, hanya di dalam nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Mari semua yang percaya katakan dengan saya. Amin. Shalom kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan temanya, kamu akan disebut imam Tuhan, yang terambil dari Yesaya 61 ayatnya yang ke-6. Kasih dalam Tuhan, saya bacakan bagi kita, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. 700 tahun sebelum Yesus Kristus datang ke bumi ini, kasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya telah bernubuatkan saya. Kalau saya renungkan, tahu nggak kira-kira Nabi Yesaya ini apa yang sedang dinubuatkannya? Tahu nggak kira-kira Yesus itu akan berbuat apa dan melakukan apa, dan model Yesus itu nantinya apa? Karena kalau kita renungkan kasih dalam Tuhan, tidak seluruhnya firman yang ada di kitab Yesaya ini tentang nubuatan Kristus. Hanya beberapa chapter saja yang memang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai seorang nabi, saya tidak tahu persis apakah memang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu terbayang di dalam benaknya, siapa sesungguhnya yang juru selamat yang dia nubuatkan itu. Dan itu terjadi 700 tahun sebelum Yesus datang. Itu terjadi 700 tahun sebelum nubuatan itu sendiri akhirnya terwujud. Tetapi di sini kita melihat bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan, tidak peduli seberapa lama pun, pada akhirnya semua firman itu akan digenapi. Amin. Jadi kita melihatnya di sini, kekasih dalam Tuhan, makan waktu 700 tahun sehingga firman itu digenapi di dunia ini sendiri. Dan kita mengetahui, kasih dalam Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia itu sendiri adalah untuk memberikan kehidupan bagi kita. Maka oleh karena itu, saya memberikan subtema daripada khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang ada di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 sampai ayatnya yang 9. Saya tidak tahu bisa di-share apa tidak. Mohon kalau oke. Jadi kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat firman Tuhan pada saat ada pembicaraan di antara muridnya Tuhan dengan Tuhan sendiri, yang dimana murid ini sendiri pun masih belum tahu persis siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Mereka sudah tahu kalau Yesus itu adalah Yesus yang orang yang memang dapat melakukan mujizat demi mujizat. Tetapi definisi daripada keseluruhan kehidupan Yesus Kristus mereka belum tahu. Maka Thomas yang bertanya kepada mereka, kasih dalam Tuhan, kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kemudian Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Maksudnya Yesus di sini kasih dalam Tuhan bahwa dengan kita melihat Yesus Kristus, kita telah mengenal Allah, bahwa memang di dalam Kristus itu, itulah Allah itu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-8 kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perlu diketahui kasih dalam Tuhan, tradisi orang Yahudi pada saat itu atau sesuai dengan hukum Taurat, mereka memang hanya mengetahui adanya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan mereka masih belum menyadari bahwa sesungguhnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu sedang berada di depan mereka, yang mereka sebut sebagai guru. Di sini kita lihat kekasih dalam Tuhan kelambanan daripada bangsa Yahudi atau murid-murid Yesus itu untuk mengenal Tuhan, bahwa dia itu adalah Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian kata Yesus di ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu? Yesus berkata kepada murid yang kasih dalam Tuhan, kalau kalian mau mengenal Allah, kalian telah melihat saya sebagai Yesus Kristus. Dan itulah Allah itu sendiri. Jadi dengan mengenal Yesus Kristus, dan disitulah kita mengenal Allah kita. Nah, kasih dalam Tuhan yang menjadi pembahasan bagi kita atau isi daripada firman ini sendiri, kita mungkin berbicara tentang bahwa kita juga telah mengenal Yesus Kristus atau telah menjadi orang Kristen begitu lama. Harus digarisbawahi bahwa Thomas sama Filipus sama murid-muridnya sendiri pun mereka sudah hampir 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tetapi keseluruhan rangkaian kedatangan Yesus Kristus itu sendiri, itu tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya, mereka juga masih belum memahami secara menyeluruh. Mereka baru sebatas melihat bahwa Yesus Kristus adalah pembuat mujizat, adalah guru, adalah pribadi yang dapat melakukan perkara-perkara, tetapi pengertian daripada apa yang sesungguhnya tentang Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yesus itu adalah bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Itu sepertinya bagi murid-muridnya masih belum dimengerti dengan sempurna. Dan kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing kekasih dalam Tuhan, apakah juga memang kita menjadi bagian daripada orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya masih belum mengerti apa arti daripada jalan, kebenaran, dan hidup yang Yesus katakan di dalam pribadinya. Inilah yang menjadi renungan bagi kita kasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Boleh ditayangkan. Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat-ayat ini kasih dalam Tuhan, termasuk Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi, itu sudah menjadi ayat yang saya kira kita sebagai orang Kristen sudah di luar kepala kita. Ayatnya sudah di luar kepala kita.
bahwa Yesus datang ke bumi ini sendiri adalah atas inisiatif Allah sendiri dan untuk memberikan kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi makna yang sesungguhnya apakah memang sudah tertanam di dalam pribadi kita masing-masing? Yang pertama, kasih dalam Tuhan. Kasih Allah itu ternyata begitu besar. Kalau dibayangkan bahwa Allah yang kudus, yang membiarkan atau memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa itu sendiri untuk tetap hidup. Tetapi bukan hanya di situ. Yesus atau Allah Bapa di surga sendiri menyediakan harga yang harus membayar keseluruhan dosa dari manusia itu, yaitu anaknya yang tunggal. Melalui darah Kristus Yesus, maka kita diperdamaikan di hadapan Allah Bapa kita. Dan bukan supaya untuk menghakimi kita, tetapi dikatakan itu melainkan untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi kita kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kasih dalam Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, datang ke bumi ini dan memberikan 3 hal kepada barang siapa yang percaya kepada kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ada 3 yang menjadi bahasan bagi kita kasih dalam Tuhan pada siang hari ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus datang sebagai jalan. Ini yang memang bagi semua orang, khususnya kita yang sebagai orang Kristen yang betul-betul harus kita yakini 100% tanpa suatu keraguan-raguan. Salah satu yang menjadi doa saya kasih dalam Tuhan yang saya sendiri pun ya tidak tahu caranya bagaimana nanti Tuhan bekerja. Kalau memang Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan untuk bisa bertemu, masukin kerajaan surga, bertemu dengan Allah Bapa. Kata jalan di sini adalah penghubung yang membawa seseorang itu dari titik A ke titik tujuannya. Yang memberikan jalan bagi seseorang itu untuk bisa menemui seseorang. Saya ambil contoh. Jikalau kita mau pergi ke Bogor dari Jakarta, saudara yang di Jakarta, ya tentu harus melalui sebuah jalan. Yang disebut mungkin yang paling lazim adalah dengan menggunakan jalan Jagorawi, tol Jagorawi. Dan disertai dengan kendaraan atau mengendarai kendaraan atau sepeda motor atau mungkin naik bus atau bisa saja melalui kereta api. Itu adalah penghubung. Tanpa penghubung itu sendiri, tanpa jalan raya ataupun itu kendaraannya ataupun itu kereta api, Anda tidak akan pernah sampai ke Bogor. Kalau Anda sendiri mau atau kita mau ketemu dengan Pak Jokowi, katakan, kita tidak mungkin bisa ketemu langsung ke istana atau istana Bogor atau istana negara tanpa seseorang yang menghubungkan kita. Harus ada melalui protokol dulu, harus mendaftar dulu, harus membuat jadwal dulu, dan ada persyaratan lain yang memang harus kita penuhi sehingga kita bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Demikian pun kalau kita mau bertemu dengan Allah Bapa di surga. Demikian pun dengan kalau kita untuk mengalami kehidupan yang kekal, ada jalan, ada penghubung, ada persyaratan. Dan persyaratan itu dan penghubung itu satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yang menjadi doa kita kasih dalam Tuhan, khususnya kita sebagai orang Indonesia. Lalu bagaimana mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus? Bahkan bukan hanya tidak mengenal, tetapi menolaknya. Tugas kita adalah untuk mendoakan supaya mujizat Tuhan dinyatakan.
khususnya di negara kita. Kalau kita ketahui bahwa kita adalah minoritas yang notabene mungkin di bawah 14% sebagai orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Nah, selebihnya itu bangsa kita masih mayoritas yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Walaupun di dalam keyakinan masing-masing mereka ada caranya bagaimana untuk memasuki kerajaan surga, mungkin melalui ibadahnya, mungkin melalui amalnya, mungkin melalui protokol yang memang harus mereka lakukan untuk pergi ke suatu tempat dan sebagainya, yang mana ada yang memiliki 5 kriteria yang harus dilakukan sebagai kewajiban dari agamanya. Ada juga agama yang berkewajiban untuk berbuat baik dan mengisolasi diri dan sebagainya. Ada juga keyakinan yang memang harus memberikan persembahan ke tempat-tempat tertentu. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak mau mengikuti cara-cara yang seperti itu karena kita tahu hanya Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya jalan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan kekasih dalam Tuhan? Yang pertama karena Dia sendirilah satu-satunya yang datang dari surga. Kalau kita mau menuju ke surga, ya tentu kita harus mengikuti orang yang pernah dari surga itu sendiri. Kalau saya diajak, misalnya kebetulan aja saya mengetahui Jakarta, tapi kalau seandainya saya orang Batam yang tidak mengetahui Jakarta, dan saya diajak oleh seseorang yang tidak mengetahui Jakarta, ya tentu saya akan meragukan bahwa saya akan tiba di tujuan di Jakarta. Tetapi kalau seseorang yang sudah tinggal di Jakarta dan mengetahui Jakarta ya, dan dia mengajak saya dari Batam untuk pergi ke Jakarta, tentu saya akan percaya. Nah, itu ilustrasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi ilustrasi yang lebih rumit sebetulnya adalah ilustrasi surga itu di mana? Surga itu di mana? Manusia tidak tahu, tidak ada yang tahu yang bisa menggambarkan bahwa surga itu letaknya apakah setelah bulan atau setelah matahari atau di antara matahari dengan bintang atau di antara bulan atau bintang di cakrawala mana sesungguhnya adanya surga itu. Tidak satu pun manusia yang bisa memberikan prediksi. Ada memang prediksi yang pernah saya dengarkan di dalam khotbah, dan beliau itu seorang dokter yang dari Malaysia, dan beliau memberikan gambaran bahwa memang letaknya surga itu di antara matahari dan juga bumi dan juga bintang-bintang yang lainnya, dan beliau memprediksikan bahwa memang letaknya surga itu kira-kira di situ. Nah, prediksi yang seperti itu sesungguhnya tidak ada dasarnya, khususnya dari Alkitab tidak ada. Jadi kesimpulan saya kekasih dalam Tuhan, bahwa memang tidak seorang pun manusia, siapapun dia, yang pintar apapun dia, yang mengetahui sesungguhnya di mana surga itu. Jadi penghubung kita kepada Allah Bapa yang di surga tidak lain hanya satu pribadi yang pernah dari surga, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk bisa arti jalan yang kedua kekasih dalam Tuhan adalah berjalan di bumi ini sendiri. Toh kita harus menjalankan hidup kita selama kita masih bernafas, selama Tuhan masih memelihara hidup kita. Kita harus hidup di bumi ini. Dan kita memerlukan jalan, memerlukan tuntunan, memerlukan penghubung, memerlukan pertolongan. Dan Yesuslah satu-satunya yang menjadi pribadi yang mampu untuk menolong kita di dalam setiap perkara. Kalau memang kita kesulitan perekonomian, mungkin ahli ekonomi bisa menolong kita. Kalau kita kesulitan atau memang kesukaran atau memang ada penderitaan dalam sakit penyakit, mungkin dokter bisa menolong kita.
Tetapi kalau secara keseluruhan permasalahan yang ada di dalam hidup manusia itu, yang tahu segala-galanya itu adalah Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, Yesus adalah jalan bagi kita. Yesus adalah pribadi yang harus kita ikutin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau yang tadi kita hanya melalui Yesus, kita bisa memasuki kerajaan surga. Namun di dunia ini sendiri pun hanya melalui Yesus dan hidup berjalan dengan Yesus, maka kita mampu untuk mengatasi segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita masing-masing, jika kita dalam keadaan berdoa atau memuji, meninggikan Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang kita dapatkan begitu kita berdoa, memanggil dan memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya secara pribadi terus-menerus itulah yang membuat penghiburan bagi saya, dan itulah yang memberikan kekuatan bagi saya jika memang saya begitu banyak pikiran dalam pekerjaan ataupun memikirkan masa depan dan sebagainya, kasih dalam Tuhan, dan pemikiran itu begitu suntuk rasanya, saya akan ambil gitar dan kemudian saya akan bernyanyi untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Dan saya merasakan kelegaan dan kekuatan itu ada setelah memanggil nama Tuhan Yesus. Dan itu sebagai kesaksian saya, karena kalau kita mengandalkan siapa saja pun manusia tentu ada batasannya, tetapi kalau kita memanggil nama Tuhan Yesus dan kita menjalankan hidup kita itu beserta Tuhan Yesus dan kita mengikuti Dia, dan di situ ada kekuatan. Jadi Yesus adalah jalan menuju kehidupan yang kekal, dan Yesus adalah juga jalan untuk bisa kita mengikuti, menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kasih dalam Tuhan adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah memang kita sudah menyadari benar bahwa memang karena Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Allah adalah Allah yang kudus. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada kebohongan dan tidak ada kejahatan di dalam pribadi Allah. Yang ada itu hanya kebenaran. Yang ada itu hanya kesucian. Dan Yesus berkata bahwa memang Yesus itu adalah kebenaran. Ini berbicara tentang bagaimana pola hidup manusia itu sendiri. Itu harus memiliki pola hidup yang Yesus Kristus demonstrasikan di dalam kehidupannya selama menjadi manusia, pengajarannya selama dia ada di bumi ini. Dan itulah yang harus menjadi contoh bagi setiap kita untuk memiliki pola hidup seperti pola hidup Yesus Kristus. Bukan kebenaran ataupun kebenaran atau pola hidup yang disukai ataupun yang diterapkan oleh banyak manusia. Banyak pola hidup yang kita lihat yang mengarah kepada kehendak manusia atau kepada menurut harga atau yang disebut dengan hak asasi manusia kekasih dalam Tuhan, dan itu dibumbuin seolah-olah itu adalah kebenaran. Bahkan diambil ayat-ayat tertentu untuk membenarkan sesungguhnya hal-hal yang tidak benar. Saya ambil salah satu contoh kasih dalam Tuhan. Sekarang ini ada juga berkembang, kita lihat gereja-gereja yang bahkan pemimpinnya sendiri juga sudah dari gay.
Dan ada juga memang denominasi sendiri yang telah menerima pernikahan di antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Ini mereka anggap sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebenaran bagi siapapun atau kebenaran yang memang dikatakan oleh manusia itu benar dengan menikahkan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan seorang wanita itu dan diberkati untuk menjadi yang namanya suami istri. Itu tidak ada di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mulai dari awalnya Tuhan mengatakan bahwa memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan oleh laki-laki dan perempuan itu Tuhan berkehendak supaya mereka itu beranak cucu. Saya tidak tahu apakah memang seorang laki-laki dengan laki-laki, seorang wanita dengan seorang wanita yang mereka menikah akan pernah mendapatkan keturunan. Yang setahu saya tidak akan pernah. Dan tidak ada ayat yang menopang kebenaran yang dikatakan oleh manusia itu. Jadi kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara kebenaran adalah tentang kebenaran yang sesuai di mata Tuhan. Yang saudara dan saya tahu bahwa kebenaran itu adalah yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi kebenaran atau pola hidup kita itu mari kita periksa supaya menjadi pola hidup yang betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan di dalam pengajaran di gereja sendiri pun sedikit saya bersaksi kekasih dalam Tuhan. Saya tidak mengkritisasi ada khotbah tertentu karena akhirnya saya ya udah kalau seperti itu saya tidak bisa sebagai pemimpin Komsel waktu itu saya katakan itu saya tidak bisa mengkhotbahkan hal yang seperti itu karena saya ini seorang pengkhotbah dan saya tidak melihat kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Ceritanya begini kasih dalam Tuhan. Dalam pengelolaan gereja itu dikatakan bahwa memang seorang hamba Tuhan itu harus memiliki jarak dengan jemaatnya. Itu diambil dari Perjanjian Lama, di mana pada saat Yosua dengan bangsa Israel itu harus menyeberangin Sungai Yordan kekasih dalam Tuhan, dan tabut perjanjian itu memang diperintahkan oleh Tuhan supaya ada 100 hasta di depan dari jemaat itu sendiri. Itu diartikan bahwa memang seorang gembala sendiri pun harus memiliki jarak dengan jemaat itu sendiri. Nah, saya mengingat pada kebenaran firman Tuhan di mana kalau dalam pelayanan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, Yesus itu sendiri senantiasa justru datang untuk mendekat kepada setiap orang, termasuk orang Samaria atau seorang wanita yang ada di sumur, yang memang sudah bersuami 5 kali. Itu pun Yesus datang dan mengkhotbahinya sehingga terjadi pemulihan pada diri. Jadi di luar dari kekristenan dan di dalam kekristenan kita juga perlu hati-hati kasih dalam Tuhan bahwa pola hidup atau pengajaran ataupun firman yang kita pahami itu sendiri semuanya harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan, dan itulah kebenaran itu. Apalagi arti dari kebenaran itu kasih dalam Tuhan, menjaga kekudusan kita sebagai seorang manusia. Yesus senantiasa menjaga kekudusannya
pada saat Yesus dicobain oleh iblis, kasih dalam Tuhan, tidak ada satu kegagalan dalam diri Yesus untuk mengorbankan kekudusannya, tetapi tetap memelihara kekudusannya karena memang Yesus adalah Yesus yang kudus. Kemudian apalagi tentang kebenaran, memelihara kasih agape. Kasih kita itu sendiri adalah kasih yang memang kita berikan dengan tanpa pamrih. Artinya memang kita mengasihi itu oleh karena Tuhan telah melakukan hal yang seperti itu kepada kita. Kita berhutang kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya itu yang memang selayaknya kita bayarkan kepada Tuhan. Tentu pembayaran kita kepada Tuhan adalah dengan memberikan itu kepada orang lain yang membutuhkan kasih agape dari kita. Jadi kebenaran adalah kasih agape. Dan satu lagi kasih dalam Tuhan, di dalam kebenaran itu sendiri adalah kebenaran atau pola yang Yesus ajarkan itu adalah pengampunan. Nah ini salah satu yang memang harus kita lakukan secara konsisten kekasih dalam Tuhan dan dengan secara dengan hati yang betul-betul tulus untuk mengampuni sesama kita, sehingga tidak akan pernah ada orang yang tidak kita ampuni. Saya akan ambil slide-nya, saya kira tidak ada, tapi saya akan ambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saya bacakan kepada kita kasih dalam Tuhan. Ini adalah khotbah Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang yang mendengarkan pada saat Yesus mengajarkan dua Bapa kami. Di ayat 14 kekasih dalam Tuhan, dari dua Bapa kami itu Yesus memberikan dua ayat khusus sebagai highlight daripada pengampunan, yaitu dari ayat ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam dua Bapa kami itu kan banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu berdoa supaya nama Allah Bapa dikuduskan dan supaya datang kerajaannya dan memberikan kita pada hari makanan yang secukupnya. Kemudian ayat yang ke-12, mengampuni kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, di dua ayat penutup ini kasih dalam Tuhan, Tuhan secara spesifik berbicara tentang kasih agape atau pengampunan. Ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Persyaratan supaya kita diampuni oleh Allah Bapa yang di surga hanya satu. Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ayat yang 15 diperjelas lagi. Jadi ayat 14 saja sebetulnya sudah lebih dari cukup bagi kita, bahwa pengampunan kepada orang lain itu adalah harga mati yang tidak bisa kita tawar-tawar. Tetapi dipertegas oleh Yesus lagi di ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Kasih dalam Tuhan ini sungguh luar biasa sebagai pola hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi tidak cukup kita hanya sebagai orang Kristen saja, tetapi harus juga kita melihat apa sih yang dimaksudkan Tuhan tentang kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Yesus, pola hidupnya yang ia demonstrasikan, yang ia ajarkan kepada kita. Dan salah satu pola hidup itu adalah pola hidup mengampuni. Seperti yang kita baca di Matius 6 ayat 14
dan 15. Ayat ini terus terang bagi saya itu sebagai rema yang memang tidak pernah boleh dilanggar. Karena bagi saya mengartikannya kasih dalam Tuhan, kalau memang Allah tidak mengampuni saya, bagaimana mungkin doa saya bisa didengarkan oleh Allah? Kalau Bapa yang di surga belum mengampuni kesalahan saya, oleh karena saya belum mengampuni orang lain pada saya, bagaimana mungkin doa saya bisa tembus didengarkan oleh Bapa yang di surga? Jadi yang kedua adalah tentang kebenaran, yaitu tentang pola hidup yang Yesus ajarkan kepada kita yang harus menjadi contoh dan teladan yang harus kita ikuti. Tentu masing-masing pribadi kita lah yang harus mengintrospeksi diri kita. Apakah memang di dalam memelihara kekudusan itu kita sudah benar? Apakah dengan memberi kasih, yaitu kasih agape, seperti yang Yesus berikan kepada manusia, kasih agape yang tentu artinya itu adalah kasih tanpa syarat. Yesus memberikan kepada kita ini enggak ada syaratnya supaya kamu baik atau supaya kamu menyembah saya, supaya nanti kamu memuji-muji saya, enggak ada. Yesus memberikan kasihnya itu sendiri tanpa syarat. Kamu terima, puji, kamu akan diselamatkan, dan tidak ada di belakangnya itu sebagai suatu persyaratan supaya kita meninggikan dia, tetapi memang kerinduannya adalah supaya kita diselamatkan. Dan yang terakhir kasih dalam Tuhan adalah tentang hidup. Jadi Yesus adalah hidup, dan kita semua memerlukan hidup ini. Jadi ada dua kekasih dalam Tuhan, yang Tuhanlah yang menentukan hidup seseorang di bumi ini. Kita tahu itu. Enggak ada pun di antara kita yang bisa mengatakan, oke, saya akan hidup berapa tahun dan saya akan meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ataupun setelah berusia sekian tahun. Tidak satu pun di antara manusia yang dapat memprediksikan hidupnya. Hanya satu pribadi yang dapat memprediksikan hidup manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi makanya hidup itu sebetulnya ada di tangan Tuhan. Panjangnya usia kita itu sendiri ada di tangan Tuhan. Apa yang akan kita alami di dalam hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau saya renungkan, begitu banyaknya yang saya angan-angankan dari dulu kasih dalam Tuhan, ternyata begitu banyaknya perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, perubahan-perubahan itu begitu banyak sekali yang memang akhirnya mengatakan, wah, terima kasih. Jadi hidup berbicara tentang bahwa Tuhan itu lebih tahu mengenai hidup saudara dan saya daripada kita sendiri mengetahui. Saya cerita dulu sedikit ke saudara Tuhan, saya bersaksi tentang anak saya ini. Sekarang ada di Jakarta, peserta kuliah yang ada di Jakarta. Di tahun 2013 dia selesai dari kuliahnya ke saudara Tuhan. Dan saya sebagai seorang yang senior di McDermott, PT McDermott, sangat berusaha sekali untuk memasukkan dia masuk di PT McDermott. Tapi karena background dia dari finance, accounting, banking, dan memang sangat tidak cocok. Bahkan teman-teman yang ada di McDermott mengatakan, Pak Longkam sayang sekali kalau dia bekerja di McDermott. Kenapa tidak di tempat lain saja atau seperti di bank dan sebagainya. Terus terang kasih dalam Tuhan, karena saya sebagai seorang senior yang banyak memasukkan orang lain juga, ada sedikit kekecewaan kok anak saya sendiri yang nggak bisa masukin kerja. Tapi kemudian kita memutuskan, ya udahlah nak, yang nggak usah lah di McDermott, di tempat saya bekerja, kamu boleh melamar saja. Dan akhirnya dia melamar, kasih dalam Tuhan sungguh luar biasa. Pada saat setelah dia melamar itu, dalam waktu tempo yang tidak lebih dari seminggu dia dipanggil di sebuah bank di Jakarta dan disuruh untuk datang interview.
Dia datang interview itu hari Selasa, kasih dalam Tuhan, dan disuruh lagi untuk interview hari Rabu, dan setelah selesai 3 interview disuruh hari Senin berikutnya itu sendiri sudah mulai masuk bekerja. Dan setelah itu dia keluar dari bank itu sendiri, kasih dalam Tuhan, pindah beserta temannya ada di bank yang lain, sehingga dia punya karir itu meningkat terus. Dan akhirnya saya di dalam kerohanian sendiri pun di Batam memang dia main band juga di sebuah gereja yang ada di sini. Kalau memang kebetulan ada di Batam, tapi kalau di Jakarta dia main bass di tempatnya Pak Jeffrey Rahmat. Hanya sekarang mereka ibadahnya itu masih bertemu. Jadi sejak tahun 2013 sampai sekarang udah hampir 8 tahun kasih dalam Tuhan, karirnya itu jauh melebihi daripada yang kita bayangkan. Kalau seandainya pun dia bekerja di tempat kami di McDermott, tidak akan pernah untuk mencapai sebagaimana karir yang dia capai. Padahal di hati saya pada saat itu tahun 2013 ada kesedihan. Nah, yang mau saya sampaikan, manusia merencanakan tapi Tuhan yang melaksanakan. Dan Tuhan sendiri mengetahui yang terbaik. Dan ternyata setelah sekarang baru kita katakan, wah, terima kasih ya Tuhan. Justru dia tidak diterima sehingga pintu yang lain yang sudah Tuhan sediakan bagi dia, ternyata ya pintu itu jauh lebih baik daripada pintu yang menurut pikiran kami baik buat dia. Jadi kasih dalam Tuhan, hidup kita ini sendiri pun ada di tangan Tuhan, dan perjalanan hidup kita, apa yang akan kita lakukan besok, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah kehidupan kita yang sementara kita masih ada di bumi ini. Tapi ada kehidupan yang kekal. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, jalan, kebenaran, dan hidup ini adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Yesus harus menjadi satu-satunya jalan. Yesus, pola hidup Yesus Kristus harus menjadi satu-satunya kebenaran. Dan hanya Yesuslah yang dapat memberikan kita hidup di dunia yang fana ini dan juga di dalam kehidupan yang kekal di surga. Tidak satu yang dapat memberikan itu kepada kita selain daripada Yesus Kristus sendiri. Dan pemahaman inilah kasih dalam Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Jadi kalau saya simpulkan kasih dalam Tuhan, yang pertama, karena kemurahan Allah sajalah maka saudara dan saya ada, dan kita bisa beribadah walaupun dengan virtual pada hari ini sendiri, memanggil nama Allah Bapa dan merasa bahwa kita telah dipersatukan dengan Allah. Bukan oleh karena inisiatif kita, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kita meminta, tetapi oleh karena inisiatif Allah saja. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal itu untuk menebus segala dosa kita dan untuk memberikan kita jalan dan untuk memberikan contoh kebenaran itu supaya kita bisa hidup dalam kebenaran seperti kebenaran Yesus Kristus, dan supaya kita bisa menjalani hidup kita di bumi ini, khususnya saat-saat sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat kiri kanan, kadang-kadang mengerikan. Tadi saya sudah cerita sedikit sama Pak Wi, sama Poppy, bahwa di bulan Juli kemarin itu Batam itu sendiri semua merah, bukan merah, apalagi yang merah padam sebetulnya, karena memang sampai rumah sakit saja pun di Kota Batam, rumah sakitnya itu sudah ada yang sampai di gangnya sendiri pun sudah disediakan tempat-tempat tidur
oleh karena kapasitas rumah sakit di Batam itu sendiri yang untuk COVID kasih dalam Tuhan sangat terbatas. Jadi walaupun ada rumah sakit khusus yang untuk COVID, tetapi di sana juga terisi dari masyarakat-masyarakat yang datang dari luar Batam. Jadi itu sangat mengerikan sekali, dan kita hanya bisa berdoa sama teman-teman juga yang di Persekutuan Dua Gracia, kita berdoa terus, dan puji nama Tuhan memasuki bulan Agustus, itu perbaikan demi perbaikan telah tercapai, dan pemaparan itu sendiri yang pernah mencapai hampir 500 per hari. Nah, namun seperti yang kemarin itu sendiri tinggal 20, dan kita percaya kalau Tuhan terus campur tangan, pasti berhasil nantinya untuk menurunkan itu sehingga kita menjadi lebih aman. Jadi kekasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita ini kita berikan untuk dituntun oleh Tuhan. Karena selama kita masih hidup di bumi ini sendiri, kita tidak tahu, walaupun kita merencanakan A, B, dan C, tapi pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang menentukan apa yang layak bagi kehidupan kita. Dan jadi oleh karena itu, mari untuk kita semakin menyadari betapa memang dalam hidup kita itu hanya Yesus Kristuslah jalan, dan hanya Yesuslah pola hidup atau kebenaran, dan hanya Yesuslah yang menjadi jaminan hidup bagi kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, tapi hamba berdoa supaya itu firman yang disampaikan semakin berakar di dalam hati kami masing-masing, dan sehingga akhirnya akan memberikan pohon yang semakin besar dan pohon yang akan berbunga dan berbuah untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami sangat percaya bahwa memang tidak ada jalan yang lain selain daripada Engkau, dan kebenaran di bumi ini tidak ada selain daripada kebenaran yang Engkau ajarkan, dan hidup ini pun hanya ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami di bumi dan hidup kami di kehidupan yang kekal suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.